Picker 的观众朋友，大家好！不知不觉，距离年底只剩下3个月了。你们知道这一位置是什么吗？我身后就是 Picker 的1号立交桥，预计将在今年年底竣工。这一位置从此可以通过1号立交桥便捷地进出整个 Picker 区域了。这座立交桥将连接雅加达国际机场和大雅加达地区的交通网络，出行将更加方便快捷。从这里到 Picker 的中央商务区只需1分钟。2分钟即可到达一座。Berarti memang mengundang penduduk dari Republik Rakyat Cina. Jadi kita sebut Cina di sini sebagai negara ya, bukan sebagai etnis ya. Jadi kita nggak sebut Tionghoa, tapi Republik Rakyat Cina itu penduduknya diundang ke Indonesia, dibuatkan koloni, ya, dibuatkan pemukiman. Pemukiman itu namanya koloni kalau dalam bahasa asingnya itu koloni pemukiman. Dibikinkan koloni sekian ratus hektar, ya, sekian ribu hektar. Kemudian mereka dipersilakan untuk bermukim di situ. Nah, ini problem berikutnya dari segi hukum sudah, politik sudah, ekonomi sudah. Ini problem kedaulatan negara, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, saudara-saudara, pada kesempatan yang baik ini kita akan berbicara tentang kondisi sosial politik Indonesia akhir-akhir ini dengan Pak Haji Munarman, seorang advokat, seorang pengacara yang handal yang sudah kita kenal. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Haji Munarman bagaimana soal kondisi yang sempat viral pada kesempatan ini, yaitu soal PSN pada beberapa proyek nasional yang dikelola oleh swasta. Baik. Nah, kira-kira PSN yang dikelola oleh swasta apa saja, Pak Munarman? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kita ini harus melihat persoalan-persoalan yang ada di dalam PSN ini, ya, adalah dari persoalan yang bersifat sistemik. Kita nggak bisa lepas satu persatu, kasus per kasus ya. Tapi yang namanya proyek strategis nasional ini baru dimulai itu ketika Jokowi jadi presiden. Yaitu dimulainya pada tahun 2016-2017 lah. Itu melalui peraturan peraturan Inpres sebetulnya ya, peraturan ya instruksi presiden. Awal dasar hukumnya instruksi presiden sebetulnya. Nah, problemnya adalah ya dari segi ekonomi ini ya. Ini disebut proyek strategis nasional. Tapi skema pembangunannya, skema pelaksanaannya itu mereka istilahkan dengan B2P, B2G, business to government. Ya, nah di sini menurut saya, disinilah kekeliruan awalnya. Ya, dia menyebut proyek strategis nasional, tapi kemudian proses pembangunannya itu permodalannya melibatkan swasta, bisnis, ya. Bisnis korporasi kan. Nah, tetapi kemudian pemerintah itu menyediakan sarana. Sarananya itu apa? Berupa peraturan-peraturan dipermudah itu. Nah, sebetulnya kalau konsep pembangunannya seperti itu nggak usah pakai PSN, biarkan saja swasta. Karena swasta akan lebih cepat dan lebih luas, serta dia memiliki mekanisme pasar tersendiri, ya kan? Tetapi karena dia dilindungi, dipayungi oleh payung hukum Inpres, peraturan-peraturan pemerintah, kemudian peraturan Menko yang terakhir ini ya. Jadi dari 2016 itu mulai dari Inpres, kemudian peraturan presiden, kemudian ada muncul sebetulnya, jadi yang anehnya itu yang secara hukum saya mau katakan, Inpres lebih dahulu, kemudian baru peraturan presiden, padahal Inpres itu di bawah peraturan presiden, tapi dia muncul duluan, Inpres duluan, peraturan presiden, ya, padahal ini lebih tinggi, harusnya ini dulu, yang tinggi dulu, kalau peraturan itu yang tinggi dulu, baru yang bawahnya kan, sebagai pelaksanaan. Nah ini tidak, Inpres dulu, peraturan presiden, kemudian ada undang-undang, yaitu undang-undang cipta kerja itu. Oh, itu yang jadi. Iya, undang-undang cipta kerja yang mempermudah investasi, ya kan? Di pasal 100 berapa begitu kan? Kemudian baru turun PP lagi. Nah, jadi ini kacau balau sebetulnya dari struktur hukumnya ya. Jadi pertama saya mau katakan ini dari struktur hukum kacau balau. Yang kedua dari struktur ekonomi juga kacau balau. Karena tadi itu B2G tadi, business to government.
harusnya kalau ini proyek pemerintah itu wajib dibiayai oleh APBN. Itu loh kewajibannya itu. Konsekuensi hukum dari sebuah proyek dikategorikan sebagai proyek strategis nasional yang itu ditetapkan oleh pemerintah, bentuk-bentuk proyeknya apa saja, maka itu menjadi kewajiban tanggung jawab dari APBN. Itu prinsip dalam pembangunan itu. Jadi bisa dikatakan bahwa PSN itu adalah sebetulnya adalah biaya APBN ya. Harusnya tidak boleh pakai swasta. Ya. Kalau pakai swasta berarti ada pelanggaran di dalamnya. Kalau dia melibatkan swasta, itu sama saja dengan memberikan atau melindungi pihak swasta, mengcover bisnis swasta dengan perlindungan pemerintah, bukan sebetulnya pemerintah tapi rezim penguasanya yang kong kali kong dengan pengusaha. Jadi ini kong kali kong antara pengusaha dengan penguasa. Kemudian pengusaha ini seenaknya karena merasa sudah dilindungi oleh penguasa. Penguasa ini bukan cuma Pak Presiden ya, tetapi ada aparat-aparatnya di sini. Ada menterinya, ada aparat hukumnya, ada aparat keamanannya yang tugasnya itu di lapangan ikut terlibat. Ya, nanti kita cerita itu seperti yang terjadi di Rempang dan di PIK 2, ya kan? Nah, itu problemnya. Jadi ketika ini melibatkan pemerintah yang disebut dengan proyek strategis nasional, seluruh regimentasi aparatus pemerintah, alat-alat negara itu dikerahkan untuk membackup swasta. Ini problemnya. Itu ya. Nah, kemudian swasta karena mendapatkan perlindungan bukan sebetulnya karena sudah membeli. Bahasanya itu harus digunakan. Sudah membeli perlindungan dari negara, aparatus negara sudah dibeli semua. Aparatus negara inilah kemudian yang bekerja. Jadi kenapa kerusakan proyek ini? Swasta dia bersembunyi di balik aparatus pemerintah, aparatus negara. Aparatus negara inilah kemudian yang menteror, mengkriminalisasi dan mengintimidasi rakyat untuk supaya melepaskan haknya. Karena POSN ini kan membutuhkan lahan. Nah, kalau dalam soal misalnya itu termasuk proyek tol segala macam sebetulnya. Semua. Jadi bukan cuma problem kita ini bukan cuma di PIK 2 sama di di Rempang, tapi semua proyek yang disebut PSN itu mengandung masalah. Karena apa? Pembiayaan dan pelaksanaannya semua swasta. Masalahnya itu satu. Nah, dari segi kekacauan hukum sudah, kekacauan konsep ekonomi sudah, kekacauan konsep pembangunan sudah, ya. Dan yang kita lihat itu ternyata kemudian di lapangan terjadi penipuan dan manipulasi. Pada level lapangan kita cerita nih. Di level lapangan, ketika proyek ini dilaksanakan bersentuhan dengan rakyat, maka rakyat itu ditakut-takuti seolah-olah proyek ini mutlak milik pemerintah, milik negara, sehingga rakyat nggak boleh melawan. Itu problemnya. Nah, ketika rakyat tidak boleh melawan, itu kan intimidasi. Artinya ada pemaksaan, ada intimidasi, ada mekanisme yang dilarang baik secara agama maupun secara hukum perdata. Itu dalam proses transaksi pelepasan hak itu ada pelanggaran hukum baik secara syariat maupun secara hukum perdata negara ya. Nah, jadi dua-dua itu mengandung apa pelanggarannya itu? Tadi itu satu misalnya contohnya di PIK, kita bisa masuk ke kasus sekarang ya. Tadi kerangka sudah kan, sekarang bisa kita masuk ke PIK. Di PIK itu misalnya, ternyata setelah diungkap oleh Pak Said Didu, kita sebut saja begitu ya, data-datanya yang ke PIK itu dari mulai Kabupaten Tangerang sampai Kabupaten Serang, ternyata kemudian dibantah oleh pemerintah. Ternyata PIK itu hanya 1.700 hektar. Yang itu adalah pengelolaan kawasan hutan lindung untuk dijadikan wisata hutan lindung, hutan mangrove ya. Kemudian karena dia mengelola kawasan hutan mangrove, swasta ini diberikan hak itu. Kemudian di situ disediakan sarana untuk hiburan. Kemudian dibuat lagi semacam lapangan golf dan tempat balap mobil sirkuit. Rencananya begitu. Nah, maka itu nama proyek PSN di PIK 2 itu namanya ekoturism. Proyek itu ekoturism di dalam peraturan Menteri Perekonomian ya, Menko Perekonomian, peraturan Menko Permenko ya, peraturan Menteri Koordinator Perekonomian. Itu PIK 2 itu masuk kategori klaster ekoturism, pariwisata. Tetapi kemudian prakteknya swasta ini
menjual proyek PIK 2 ini adalah pemukiman. Kita sudah saksikan ada berbagai macam iklan di video, nanti betul, bisa dikutip ya. Dan sambil saya ngomong ini, sambil suara saya dikeluarkan, itu nanti ada video yang ada iklan penjualan rumah, yang baik itu berbahasa Cina maupun dalam berbahasa Indonesia. Yang itu dalam bahasa Indonesia perempuannya menyatakan bahwa ini aman, ada semua aparat keamanan, ada 3 dari angkatan dan polisi kan. Nah itu video itu ditampilkan sama video yang berbahasa Cina. Ini artinya apa? Ini kawasan diperuntukkan bukan untuk dalam negeri, bukan untuk rakyat Indonesia. Kalau iklannya pakai bahasa Cina, berarti ini dijual mau ke pihak luar. Siapa pihak luarnya? Cina kan berarti kan? Berarti memang mengundang penduduk dari Republik Rakyat Cina. Jadi kita sebut Cina di sini sebagai negara ya, bukan sebagai etnis ya. Jadi kita nggak sebut Tionghoa, tapi Republik Rakyat Cina itu penduduknya diundang ke Indonesia, dibuatkan koloni, dibuatkan pemukiman. Pemukiman itu namanya koloni kalau dalam bahasa asingnya itu koloni pemukiman. Dibikinkan koloni sekian ratus hektar, ya, sekian ribu hektar, kemudian mereka dipersilakan untuk bermukim di situ. Nah, ini problem berikutnya dari segi hukum sudah, politik sudah, ekonomi sudah. Ini problem kedaulatan negara, bos. Betul. Karena ketika ada orang-orang asing dari Republik Rakyat Cina yang kita tahu dia membawa ideologi komunisme, ya tak? Dan dia membawa budaya sendiri. Dibikin pemukiman, dibikin koloni tersendiri, terpisah dari rakyat, dipagari dengan benteng. Benteng itu kan ada semua tuh. Benteng seperti benteng pemukiman gitu kan. Kawasan perumahan itu kayak kalau di Yahudi dulu dia bikin pemukiman Yahudi. Ghetto kalau dulu. Kalau di Eropa tuh Yahudi tuh bikin ghetto. Namanya disebut ghetto. Kalau ini bikin pemukiman, koloni Cina. Koloni dari orang-orang Republik Rakyat Cina masuk ke sini dibentengi karena kan rakyat tidak bisa mengakses. Kita lihat di dalam video-video yang sudah dilansir oleh Pak Said Didu, itu pagar-pagar tinggi semua. Nah, artinya ini terpisah antara rakyat Indonesia dengan penduduk koloni ini yang berasal dari Republik Rakyat Cina yang membawa ideologi komunis ini. Nah, dia masalah dari segi kedaulatan dan keamanan negara, ya, ini langsung di bibir pantai, bos. Siapa yang bisa menjamin kalau dia ketika dia bermukim di situ dengan akses langsung ke pantai siapa yang bisa menjamin bahwa mereka ini bukan bagian dari pasukan infiltrasi negara asing yang kemudian mereka karena ada pangkalan Republik Rakyat Cina, pangkalan militer Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan atau di Natuna Utara itu, siapa yang bisa menjamin bahwa ini tidak menyuplai senjata ke sini? Ini problem, ini tidak dipikirkan oleh penguasa Republik ini. Ya, belum lagi kong kali kong secara hukum tadi itu, misalnya Permenko, Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian itu yang khusus untuk PIK 2 dan BSD ya, itu baru termasuk Rempang juga, itu baru terbit setelah proses pemenangan pemilu terjadi di MK pengumumannya itu. Jadi itu baru terjadi sekitar bulan Mei. Setelah MK memastikan menang ya kan, 15 hari setelah itu keluarlah Permenko itu yang tahun 2024 itu. Jadi nampak sekali bahwa proyek ini adalah barter dan itu sudah keluar di wawancara aguan di Tempo bahwa dia banyak membantu menyelamatkan muka Jokowi dalam kasus IKN. Barternya Jokowi memberi ini, memberi proyek PIK 2. Nah, begitu juga Rempang. Rempang ini juga proses Rempang ini sangat luar biasa. Hanya dalam waktu hitungan minggu semua perizinan itu diberikan. Semua. Nah, ini yang berbahaya. Jadi, kita ini masalahnya Pak Ismet sebagai moderator, kita harus cerdaskan, kita harus umumkan ke publik ini bahwa persoalan di PIK di Rempang itu bukan semata-mata itu sudah pasti prosesnya ada intimidasi oleh penguasa, baik melalui aparatur negaranya maupun oleh preman disewa oleh mereka, terhadap rakyat, mengintimidasi, premanisme, aksesi premanisme itu sering terjadi itu. Kemudian ada proses kriminalisasi, di Rempang sudah banyak masuk penjara, ditakut-takuti penduduknya untuk melepaskan tanah, Kemudian juga bukan sekedar soal penindasan terhadap rakyat kita, saudara-saudara kita, karena ini semua Muslim. Tapi adalah ini masalah kedaulatan negara.
Jadi bukan persoalan ganti rugi ya? Bukan persoalan ganti rugi. Itu yang harus diluruskan. Ini yang harus diluruskan. Masyarakat ini jangan terbawa itu soal harga. Bapak-bapak, penduduk, rakyat kita semua. Kalau Rempang dia paham, dia mempertahankan tanahnya. Apalagi Rempang itu berhadapan dengan Singapura, dan itu jalurnya jalur Selat Sunda, Selat Malaka, ya kan, jalur perdagangan, dan itu lebih dekat ke Natuna, ke pangkalan militer Cina. Jadi mereka punya kesadaran itu. Nah, persoalan yang dibikin-bikin bahwa mereka tidak punya surat tanah, lebih dulu mereka tinggal di situ Pak daripada ada berdirinya negara Republik Indonesia ini. Jadi nggak bisa menyatakan mereka itu tidak punya surat. Karena kalau sama-sama tidak punya surat, itu pengusaha-pengusaha itu nggak punya surat. Kenapa diberikan ke pengusaha? Kenapa nggak ke rakyat? Iya betul. Masalahnya kan begitu. Jadi negara ini pengelolanya, ya pengelola negara rezimnya ini, Erlangga Hartarto dan konco-konco Jokowi, ini pengkhianat masuk kategorinya. Ini dalam konteks kedaulatan. Benar. Nah itu persoalannya. Jadi bahaya itu karena ini seperti bentuk negara dalam negara itu ya. Ya sebetulnya bukan negara dalam negara lagi, ini negara menindas negara sudah sebetulnya. Jadi kita itu hanya dijadikan lahan bancakan, hanya diperalat jadi negara boneka sebetulnya. Kalau negara dalam negara dia enak, ada negara di dalamnya negara dia beroperasi. Ini enggak. Negara swasta ini menguasai negara aslinya, itu persoalannya. Jadi ini sebetulnya bukan negara dalam negara, tapi yang diistilahkan oleh senior kita itu adalah state corporate crime. Jadi negara korporasi yang jahat ini. Jadi karena mereka mengendalikan negara aslinya. Nah, negara asli ini yang berhubungan dengan kita sebagai rakyat, tetapi state corporate crime ini yang berlindung di balik itu, tidak tersentuh. Sehingga kita ini selalu diadu domba antara rakyat dengan aparatus negara. Nah, ini yang mesti kita kasih tahu ke rakyat ini bahwa ini bukan persoalan semata-mata ganti rugi yang rendah. Bukan. Ini persoalan kedaulatan negara, ini persoalan keamanan negara, ini soal kesalahan konsep pembangunan. Di situ ada kekacauan hukum. Nah, itu saya kira. Nah, dengan posisi presiden yang sekarang ini, kira-kira apa nih menurut pandangan Pak Haji Munarman? Apakah ini presiden punya nyali atau bagaimana? Ya, saya kira begini ya, kalau kita kembalikan kepada penguasa, karena memang dalam konteks apapun juga, negara itu adalah tameng sebetulnya, perisai bagi rakyat. Jadi yang melindungi rakyat itu adalah negara, harusnya begitu. Itu konsep, baik itu negara kapitalis. Kalau negara kapitalis yang dilindungi itu adalah pengusaha. Kalau negara komunis yang dilindungi itu partai komunisnya. Nah, kalau Islam yang dilindungi semua warga negaranya. Nah, itu bedanya tuh kan. Nah, karena dia negara dalam konteks ini, apakah penguasa negara kita ini dalam hal ini misalnya Pak Prabowo itu kan presiden kita yang sekarang, itu kalau Pak Ismet ingat itu dia sudah memiliki buku yang berjudul Paradoks Indonesia. Nah, artinya dibanding dengan Jokowi itu kalau ditanya baca buku apa, Shinchan dia buku sama Doraemon. Jadi memang secara intelektual nggak mudeng kan, makanya dia apa saja yang praktis dikerjakan sama dia. Jadi dia nggak punya konsep artinya kan, tapi dia punya tim di belakangnya. Tetapi Prabowo dia banyak membaca literasi, dia punya literasi. Dengan terbukti dia menuliskan dalam bentuk buku Paradoks Indonesia itu. Itu konsepnya luar biasa. Nah, menurut saya kalau orang yang sudah punya konsep, dia tinggal eksekusinya saja. Nah, persoalannya itu sekuat apa ya kekuatan presiden yang sekarang itu bisa melaksanakan eksekusi konsep-konsep yang ada di pikirannya dan sudah jadi bentuk dokumen itu untuk melawan kekuatan oligarki dan kejahatan yang state corporate crime ini. Tinggal itu saja sebetulnya. Jadi tinggal peta lapangannya saja. Nah, yang saya mau sampaikan yang lebih lanjut ini kepada rakyat kita semua, baik itu di Rempang maupun di PIK 2 ya, maupun di tempat lain di proyek-proyek nasional ini. Jadi kalau ada intimidasi yang menyatakan bahwa tanah itu sudah dibeli dengan segala macam konsekuensinya karena kemarin kan diintimidasi dengan harga murah. Kalau bapak-bapak yang punya tanah itu tidak ridho, ini dalam soal konteks ganti rugi ya. Kalau dia tidak ridho, maka proses transaksi itu batal demi hukum. Itu yang harus dipahami. Jadi syarat itu pertama dia tidak ridho.
tidak sukarela. Jadi dalam hukum perdata itu ada pasal 1320 namanya. Syarat sahnya perjanjian itu termasuk jual beli, perjanjian jual beli. Ya, apalagi tanah gitu ya. Itu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kalau salah satu pihak diintimidasi, berarti kan si satu pihak tidak sepakat dong artinya. Tapi dia dipaksa. Nah, kalau ini terjadi berarti tidak sah itu. Salah satu unsur sahnya transaksi itu adalah kesepakatan dua belah pihak. Kesepakatan itu disebutnya dengan asas konsensualisme, konsensus artinya. Nah, asas konsensualisme dalam KUH Perdata itu berlaku. Apalagi hukum Islam, nggak boleh. Itu yang pertama pelanggarannya ya, transaksi itu batal demi hukum. Yang kedua apa? Penipuan informasi. Dia sebut ini proyek strategis nasional milik negara untuk kepentingan umum, ternyata untuk kepentingan pribadi dia. Berarti tidak sah dong penipuan. Kita saja dalam Islam diajarkan, kalau kita menjual satu barang ada cacat tidak kita sebutkan, batal jual beli itu, haram itu jual beli itu. Artinya yang saya mau katakan ya, sudah ada dua unsur itu, satu unsur ketidaksepakatan, yang kedua ada unsur penipuan ya, maka tanah-tanah yang sudah dibayar itu boleh diambil kembali. Karena apa? Perjanjiannya batal demi hukum. Jadi jangan mau ditakut-takuti pakai hukum. Masyarakat baik yang di PIK 2 maupun yang di Rempang, balik ambil kembali itu tanah. Karena sah itu punya mereka, karena proses transaksinya tidak sah secara hukum. Tidak legal itu. Kalau dalam Islam haram itu. Kalau dalam konteks hukum perdata biasa batal demi hukum itu. Nah, itu yang mesti kita sadarkan masyarakat kita ini semua, baik itu di PIK 2 maupun di Rempang maupun di tempat-tempat lain. Karena ini proyeknya swasta. Proyek swasta ini sebetulnya bukan proyek untuk kepentingan umum. Nah, kalau dulu zaman Orde Baru itu dipisahkan, Pak. Ada yang disebut dengan proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kepentingan umum itu dibatasi. Apa itu kepentingan umum? Jelas kepentingan umum itu. Misalnya pembangunan rumah sakit umum dong, rumah sakit milik pemerintah tapi ya. Kemudian untuk fasilitas umum utilities misalnya Pak PDAM, PLN, itu jelas dong. Kemudian sekolah. Sekolah jelas, sekolah negeri kan maksudnya, bukan sekolah swasta ya, tapi ini konteksnya punya pemerintah semua nih. APBN semua nih. Orde Baru tuh kalau disebut dengan pembangunan untuk kepentingan umum pasti APBN. Itu Orde Baru tuh. Konsepnya jelas tuh. Sekolah, bangunan pemerintah, rumah sakit, instalasi militer, ya kan? Kemudian apa lagi? Jalan umum. Kalau jalan berbayar namanya swasta. Jalan tol itu swasta sebetulnya. Nggak boleh dia disebut jalan untuk kepentingan umum itu bukan. Dia karena apa? Tidak, kepentingan umum itu semua orang bisa mengakses. Itu prinsip utama yang disebut dengan kepentingan umum. Baru dia masuk kategori proyek strategis nasional. Semua orang bisa mengakses. Tapi kalau yang bisa mengakses tol katakan, kalau yang bisa mengakses hanya orang yang punya mobil dan punya duit, apakah untuk umum? Tidak. Orang punya mobil belum tentu bisa masuk karena dia nggak punya duit untuk bayar tol. Berarti dia apa? Harus punya duit syaratnya. Nah, kalau ketika dia bayar, berarti bayar ke siapa? Bayar ke pemilik tol, bukan ke negara. Ini banyak sekali konsep-konsep yang sudah dilanggar ya. Konsep dasarnya itu yang sudah dilanggar sehingga berantakan di negara, makin hancur terus nih. Nah, ini yang perlu kita sadarkan nih dalam konteks PIK 2, Rempang, jalan tol apapun juga. Ya. Tapi memang yang paling dekat dengan kecuali yang dibangun langsung oleh pemerintah, misalnya bendungan-bendungan itu kan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum kan. Nah, itu it's okay itu begitu. Gitu, Pak. Memang terutama yang dekat dengan Jakarta ini PIK 2 ya, rakyat Banten memang harus tahu, dia harus punya kesadaran, harus mengerti proses problem yang faktual yang terjadi, yang manifest itu apa, itu yang pasti. Nah, ini saudara-saudara sekalian, kira-kira saya pikir sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pak Haji Nur Rahman sebagai seorang advokat yang paham hukum. Jadi bagi rakyat Banten terutama memang harus timbul kesadaran bahwa tanah saudara-saudara di Banten ini yang sudah dirampas oleh yang namanya oligarki PIK 2 ya, terkhusus yang bernama Aguan dan para antek-antek. Rempang juga. Ya, Rempang itu sekutunya Aguan itu. Ya, sekutunya Aguan. Sekutunya Aguan itu. Winata itu. Ya. Demikian saya pikir podcast kali ini yang bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.